Logistik bukan sekadar urusan kirim barang, ia adalah denyut nadi perekonomian global. Melalui modul pengantar logistik dasar, kita akan menelusuri bagaimana sistem pengelolaan barang, informasi, dan layanan terbentuk, berkembang, dan menjadi penentu daya saing suatu negara maupun bisnis. Belajar logistik berarti memahami bagaimana dunia bekerja, bagaimana barang, informasi, dan nilai berpindah dari satu titik ke titik lain secara efisien. Bagi kita, memahami logistik bukan hanya soal teori, tapi juga kesiapan untuk berperan di era ekonomi digital yang semakin terhubung. Logistik adalah sistem yang mengatur bagaimana barang, jasa, dan informasi berpindah dari titik asal ke titik konsumsi secara efisien dan efektif. Fungsinya mencakup transportasi, penyimpanan, pengemasan, hingga manajemen rantai pasok. Tujuan utamanya ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Sejarah logistik berakar dari dunia militer sejak zaman Romawi hingga Perang Dunia Kedua sebagai sistem distribusi peralatan dan makanan. Setelah perang, konsep ini diadopsi dunia industri dan berkembang menjadi logistik modern yang memanfaatkan teknologi digital seperti GPS, RFID, dan AI. Logistik telah berevolusi menjadi disiplin strategis yang menyatukan perencanaan, transportasi, pergudangan, dan teknologi. Logistik terdiri atas beberapa komponen utama. Transportasi, menghubungkan produsen dan konsumen. Pergudangan, warehousing, tempat penyimpanan sementara barang. Manajemen inventaris, menjaga keseimbangan antara stok dan permintaan. Pengemasan, melindungi barang dan mengoptimalkan ruang pengiriman. Penanganan material, perpindahan barang di dalam fasilitas logistik. Manajemen informasi, pemantauan data menggunakan sistem ERP, barcode, dan RFID. Aktivitas utamanya meliputi pemrosesan pesanan, pengadaan, pengendalian persediaan, transportasi, dan layanan pelanggan. Dalam dunia e-commerce, seluruh aktivitas ini membentuk rantai logistik mulai dari pelanggan memesan barang hingga barang diterima di rumah. Kita belajar memahami bagaimana transportasi, pergudangan, manajemen inventaris, dan pengemasan saling terhubung dalam menciptakan efisiensi rantai pasok atau supply chain. Keberhasilan logistik bergantung pada sinkronisasi antar komponen dan penerapan teknologi untuk menciptakan efisiensi total. Logistik terbagi berdasarkan fungsi dan sektor, diantaranya adalah inbound logistics, aliran bahan baku masuk ke pabrik. Outbound logistics, distribusi produk jadi ke pelanggan. Retail, industrial, military, dan event logistics menyesuaikan kebutuhan industri masing-masing. Reverse dan green logistics merupakan pengembalian barang dan pengelolaan ramah lingkungan. 3PL dan 4PL adalah layanan logistik yang diserahkan ke pihak ketiga dan pengelola integratif. Dari inbound dan outbound logistics hingga green dan reverse logistics. Setiap jenis memiliki fungsi penting untuk menjawab kebutuhan industri yang berbeda, termasuk e-commerce dan manufaktur modern. Contohnya seperti Shopee dan Tokopedia mengandalkan retail logistics, sementara JNT dan DHL menjadi penyedia layanan 3PL. Kesimpulannya, setiap jenis logistik memiliki peran strategis. Kombinasi antar jenis logistik sering digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Teknologi dan inovasi. Era industri 4.0 menghadirkan transformasi besar dalam logistik melalui teknologi. Salah satunya adalah digital technology yang mengubah wajah industri logistik. Sistem WMS, TMS, ERP, hingga pemanfaatan robot, drone, dan AI menjadikan proses lebih cepat, transparan, dan akurat. Teknologi mengubah logistik menjadi sistem yang pintar, cepat, dan transparan, sehingga perusahaan wajib beradaptasi agar tidak tertinggal. Logistik menghadapi tantangan besar seperti biaya operasional tinggi, infrastruktur yang belum merata, kurangnya tenaga kerja terampil, ketergantungan teknologi, dan ancaman cyber. Namun di balik tantangan muncul peluang seperti pertumbuhan e-commerce, inovasi teknologi, green logistics, last mile delivery, ekspansi global dan kemitraan strategis, tingginya biaya operasional, infrastruktur terbatas, hingga tuntutan pengiriman instan adalah tantangan nyata. Namun di balik itu, terbuka peluang besar di bidang e-commerce, green logistics, dan digitalisasi rantai pasok. Contohnya,
Kemacetan kota besar dapat diatasi dengan drone delivery dan kendaraan listrik, sementara gudang yang overload bisa diselesaikan lewat otomatisasi dan prediksi permintaan. Kesimpulannya, masa depan logistik akan dikuasai oleh perusahaan yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Logistik adalah bagian dari rantai pasok atau supply chain. Jika supply chain mencakup seluruh proses dari bahan baku hingga konsumen, maka logistik berfokus pada transportasi, gudang, dan distribusi di dalam proses tersebut. Logistik menjadi bagian vital dari supply chain management, menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir dalam satu sistem yang efisien dan saling bergantung. Integrasi logistik dalam supply chain akan meningkatkan efisiensi biaya, kecepatan distribusi, dan daya saing bisnis. Logistik memiliki peran besar dalam ekonomi, meningkatkan efisiensi nasional dengan menekan biaya distribusi, mendukung ekspor-impor dan membuka akses pasar, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi. Secara global, logistik menjadi senjata kompetitif bagi perusahaan raksasa seperti Amazon dan Alibaba. Negara dengan sistem logistik unggul, misalnya Jerman dan Singapura, memiliki LPI tertinggi dan ekonomi kuat. Indonesia pada LPI 2023 peringkat ke-63 dari 139 negara dengan skor 3,00 menurun dari posisi ke-46 pada 2021-2018. Penyebab, infrastruktur belum merata, biaya tinggi, dan integrasi sistem yang lemah. Namun Program Nasional Logistics Ecosystem atau NLI sedang memperbaiki situasi ini. Negara dengan sistem logistik unggul seperti Singapura dan Jerman memiliki daya saing ekonomi tinggi. Di Indonesia, meski menghadapi tantangan infrastruktur dan biaya tinggi, berbagai inisiatif seperti National Logistics Ecosystem sedang mendorong efisiensi nasional. Tantangan utama logistik di Indonesia dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah biaya logistik yang tinggi, masih mencapai sekitar 22-23% dari PDB yang mana masih di atas negara ASEAN lainnya. Fragmentasi infrastruktur di tanah air yang sangat terpisah, terdiri dari kepulauan, keterbatasan integrasi sistem dan teknologi, termasuk dalam tracking dan visibilitas. Proses operasional yang lambat, terutama pada ketepatan waktu dan pelacakan pengiriman. Persepsi responden survei internasional turut memengaruhi nilai LPI karena berbasis survei profesional. Indonesia telah melakukan inisiatif peningkatan logistik seperti pelaksanaan National Logistics Ecosystem dengan 97% action plan berhasil diterapkan di pelabuhan dan bandara utama. Standarisasi operasional pelabuhan pasca merger beberapa perusahaan milik negara, dorongan transformasi digital, simplifikasi regulasi, dan integrasi teknologi. Logistik masa depan akan menjadi digital, cerdas, dan berkelanjutan. Digitalisasi dan otomatisasi menggantikan pekerjaan manual. Real-time tracking memberikan transparansi penuh. Big data dan AI digunakan untuk prediksi dan efisiensi. Green Logistics menekan emisi karbon. Instant delivery akan menjadi standar baru e-commerce. Teknologi masa depan seperti AI, blockchain, digital twin, dan jaringan 5G akan membuat logistik lebih cepat dan aman. Masa depan logistik menuntut generasi muda yang melek teknologi, inovatif, dan berpikir sistemik. Industri ini bukan hanya tentang pengiriman barang, tetapi tentang mengelola pergerakan dunia dari data, energi, hingga rantai pasok global. Masa depan logistik, digital, cerdas, dan berkelanjutan. Logistik masa depan akan ditandai dengan otomatisasi penuh, analitik data real-time, moda transportasi berbasis energi listrik, dan sistem hijau yang berorientasi pada keberlanjutan. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.